Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Nurul Isfatiah dengan NIM 2012505, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam. Apa itu akad? Secara bahasa, akad berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan menurut fikih muamalah, akad berarti sebuah perjanjian yang ditetapkan dengan adanya ijab kabul. Ijab yang berarti permintaan dan kabul yang berarti penawaran yang sesuai dengan ketentuan syariat. Fungsi utama dari akad adalah sebagai dasar hukum setiap transaksi yang harus dilakukan secara sadar, transparan, dan sesuai dengan kaidah. Kemudian, tujuan utama dari akad yaitu yang pertama, mewujudkan keadilan dan keterbukaan antar pihak. Yang kedua, mencegah unsur terlarang seperti pemaksaan, penipuan, gharar, ketidakpastian, dan riba, yaitu bunga, serta mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bersama. Akad terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu akad berbasis kemitraan, bagi hasil dan keadilan. Dalam akad berbasis kemitraan terbagi menjadi 3 bagian kembali. Yang pertama ada wadiah, yang berarti titipan. Akad penitipan barang atau uang yang bersifat amanah, tidak ada jaminan keuntungan tetap. Yang kedua, mudharabah, yaitu bagi hasil, kerjasama antara si pemilik modal, sohibul mal, dan si pengelola, mudharib. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh si pemilik modal. Yang ketiga, ada musyarakah, yaitu patungan modal, di mana kerjasama antara semua pihak menyetor modal. Keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan kesepakatan modal atau porsi. Jenis akad yang kedua yaitu ada akad jual beli dan pembiayaan. Dalam jenis akad yang kedua ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama ada murabahah, yaitu jual beli, di mana si penjual menyepakati harga atau memberitahu harga pokok atau margin keuntungan yang disepakati. Kemudian yang kedua ada salam, di mana pembelian yang pembiayaannya dibayar di muka dan penyerahan barangnya kemudian, atau sering kita sebut pre-order sistem PO. Kemudian yang ketiga ada istisna, yaitu pemesanan atau pembelian barang dengan spesifikasi tertentu dengan pembiayaan bisa bertahap. Kemudian jenis akad yang ketiga yaitu ada akad sewa dan sosial yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ijaroh, yaitu sewa menyewa atas manfaat suatu barang tanpa pindah hak kepemilikan. Kemudian yang kedua ada qurd, yaitu pinjaman sosial, yaitu pinjaman yang tanpa imbalan atau bunga saat pengembaliannya. Nilai-nilai etika dalam akad syariah. Dalam akad syariah ditanamkan nilai-nilai moral untuk menciptakan sebuah bisnis yang stabil dan berkeadilan sosial, seperti transparansi dan kejujuran, keadilan dan keseimbangan, serta keberkahan. Kemudian, beberapa perbedaan antara akad syariah dan kontrak konvensional dapat kita lihat dari berbagai aspek, yaitu dilihat dari aspek yang pertama, yaitu dari aspek tujuannya. Ekonomi syariah atau akad syariah bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan, keberkahan, dan berbagi resiko. Sedangkan kontrak konvensional bertujuan untuk memaksimalkan laba dan efisiensi. Kemudian dilihat dari aspek selanjutnya, dalam akad syariah tidak ada yang namanya bunga atau sering disebut dengan riba. Sedangkan dalam ekonomi atau kontrak konvensional, riba itu diperbolehkan untuk menjadi komponen biaya utama. Nah, selanjutnya dilihat dari aspek etika. Dari akad syariah itu dilarang atau harus terbebas dari yang namanya gharar atau ketidakpastian dan maisir, yaitu perjudian. Sedangkan dalam ekonomi atau kontrak konvensional tidak terlalu mempertimbangkan unsur moral. Jadi kesimpulannya dapat kita ketahui secara singkatnya bahwa perbedaan akad syariah dan akad konvensional itu mencerminkan 2 filosofi, di mana akad konvensional itu berfokus pada
transfer resiko dan keuntungan, sedangkan akad syariah menekankan pada sebuah keadilan, transparan, dan berbagi resiko. Prinsip ini juga memastikan bahwa transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkah, seimbang, mewujudkan kemaslahatan bersama. Akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi yang menyampaikannya dan umumnya untuk kita semua yang melihatnya. Mohon maaf apabila selama penyampaian masih banyak kurangnya dan kesalahannya, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dan kekurangan datang dari diri saya pribadi. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.